dan kita sudah harus bersiap ya untuk bisa membentuk tim yang kuat. Ya. Kita sudah lolos ke putaran ketiga, tentunya harus ada penambahan kekuatan amunisi kita seperti yang dilakukan oleh yang dibicarakan oleh Pak Erik, bahwa harus ada ya 3-4 pemain lagi untuk ditambah. Kalau kita hanya mengandalkan pemain-pemain yang ada sekarang, oke, tapi saya pikir agak sulit kita bersaing karena Jepang, Australia, Arab Saudi secara kualitas ada di kita, termasuk dengan Bahrain. Mungkin kalau kita bisa ambil sini hanya China yang bisa kita bertarung di sini. Namun kalau kita bisa mendapatkan pemain-pemain lagi, apalagi dengan label grade A di sini untuk masuk, ya paling tidak juga persoalan atau bagaimana yang dilakukan di CAS dengan Martin Paes, kita bisa mendapatkan penjaga gawang kita ini yang terus ya digenjot, dipantau terus oleh PSSI agar dia bisa disidangkan pada Agustus. Ya semoga ini bisa terjadi dan Paes bisa bermainkan kuat di bawah Mistar. Karena salah satu titik kelemahan kita ada di bawah Mistar, dan Paes kalau ada memang menjadi solusi terbaik di samping di lini depan. Lini serang kita harus ditambah. Kalau dengan keadaan seperti saat ini yang ada, ini akan sulit dalam persaingan di putaran ketiga. Jadi wajar kalau memang mungkin ada 4 lagi yang masuk. Wah, ini bagus. Terutama di depan, di belakang ada tambah 1 penjaga gawang lagi, dan ada di gelandang, sektor gelandang. Nah, ini kita bisa bersaing dengan baik bersama dengan Cina, Bahrain, Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Tapi memang peluang kita sangat tipis untuk bisa mendapatkan poin dari Jepang dan juga Australia. Tapi ya kenapa enggak para pemain itu optimis? Dan juga para pemain juga harus menjaga kebugaran mereka. Jangan sampai nanti pada saat mau tanding, ya mereka sulit mencapai match fitness 100%. Nah artinya yang saya harapkan persiapan ini harus minimal 1 minggu sebelum bertanding. Kalau bisa, ya, dan klub-klub juga ya cobalah melepaskan para pemain. Mungkin pemain-pemain yang bermain di luar negeri sulit ya, akan bergabung untuk waktu yang cukup lama. Setelah itu, nah ini juga berat, Arab Saudi. Waduh, apalagi di Piala Dunia sebelumnya mereka mengalahkan Argentina. Dan sekarang kan Liga Arab Saudi itu kan dipenuhi oleh pemain-pemain Eropa yang memang kelasnya bagus, artinya kelas tinggi. Artinya pemain-pemain Eropa yang punya level permainan tinggi secara teknik. Jadi tentu sekarang mereka sudah banyak belajar dari pemain-pemain top yang bermain di liga mereka. Ini juga tim yang akan sulit dikalahkan, tapi kan sulit itu bukan berarti mustahil. Segala sesuatunya akan ditentukan di atas lapangan oleh para pemain dan juga tentunya taktik dari Sintayong. Maka itu yang saya harapkan, jelang pertandingan kita semua bersatu, yuk kita support. Gak usah lah membuat narasi-narasi yang negatif, ya seolah-olah yang paling pintar, ya. Gak ada yang paling pintar, ya. Semua manusia itu punya kekurangannya. Jadi tolonglah kalian yang selama ini memang berisik, diam aja dulu. Ya kita lihat permainan dari timnas kita. Arab Saudi ini tim yang sangat tangguh, tapi feeling saya di tanah air kita bisa saja mengalahkan mereka. Seperti pernyataan dari salah satu exco, akan ada tambahan lagi pemain. Kalau gua rasa sih 3 pemain keturunan, pemain diaspora kita yang akan masuk. 2 yang lebih memungkinkan. Siapa aja namanya, gua masih mengira-ngira. Tapi kalau misalkan kayak Kevin Dix itu, kayaknya sih itu nggak ada pembicaraan dengan PSSI. Itu pemain yang paling berat yang akan didatangkan sama timnas Indonesia. Gua rasa sih bukan dia. Ada beberapa pemain, mungkin Jairo juga agak berat. Kemarin sempat mungkin mau diproses lagi, itu juga bagus buat lini tengah kita. Jadi ketika ada Tom Haye, kalau levelnya udah round 3 kayak gini, itu tengahnya juga harus yang super juga gitu. Kalau misalkan Nathan atau Ivar Jenner, ya masih terlalu muda untuk berada di level ini mereka itu. Jadi harus ada tambahan 1 pemain bagus. Dan harapan gue sih striker satu laginya ya. Striker yang benar-benar pencetak gol, yang benar-benar ujung tombak. Rasanya timnas Indonesia ini PSSI akan mendatangkan 1 pemain tengah sama 1 lagi striker. Yang ketiganya itu ya Martin Paes. Martin Paes masih sidang walaupun kemarin nggak masuk jadwal. Harusnya sih sebelum round 3 ini nanti di September tanggal 5 kalau nggak salah, dia tuh harusnya udah bisa main sih. Kalau misalkan gue yakin PSSI akan kebut segala prosesnya seperti biasa, akan ada jurus-jurus sakti dari dia juga, dari PSSI yang bisa membuat pemain-pemain yang akan datang ini segera rampung dan bergabung bersama timnas. Karena dengan kualitas yang ada sekarang bagus, bukan nggak bagus, tapi untuk di fase berikutnya yang kita ke satu grup sama Jepang, Australia, ada Saudi di sana, agak sulit kalau kita nggak nambah pemain gitu. Makanya perlu diuji kan. Memang berat, lihat reputasi Jepang, Australia, Arab Saudi. Tapi dengan tambahan suntikan naturalisasi,
apakah akan sebegitu berat? Kan itu pertanyaan. Kenapa saya menyoroti yang paradok? Ya. Karena belum udah ngomong babak 4 gitu. Maksud saya jangan begitu. Oke. Ya hadapi aja dulu seperti pernyataan ketua umum. Ya. Round 3 itu pasti berat, jadi optimis. Jangan belum udah ngomong butuh keajaiban mengincar round 4. Poin itu yang saya soroti. Oke. Tarung aja, hadapi aja. Sesuai dengan apa yang sudah diucapkannya, kita level Asia, kita mau main lawan level-level tinggi di Asia. Jangan belum udah bilang kita butuh keajaiban, kita mengharapkan babak keempat. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Kevin Dix kirim kode siap perkuat Timnas Indonesia. Sintayong bahagia. Pemain FC Copenhagen Kevin Dix kirim kode siap memperkuat Timnas Indonesia. Apakah kondisi ini membuat pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, bahagia? Nama Kevin Dix muncul ke permukaan sebagai pemain yang sedang didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kehadiran Kevin Dix dibutuhkan Timnas Indonesia untuk bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong, Kevin Dix dapat diandalkan sebagai wingback kanan, atau 3 bek sejajar. Baru-baru ini di akun Instagramnya, @KevinDix2, pesepak bola 27 tahun itu seakan memberi kode siap memperkuat Timnas Indonesia. Ia membagikan momen ketika FC Copenhagen melawan klub asal Denmark, Silkeborg IF, di laga uji coba pramusim. Kode itu dimunculkan Kevin Dix dengan memperlihatkan jersey Silkeborg IF yang sama persis dengan warna baju kebanggaan Timnas Indonesia, yakni merah dan putih, menjadi perhatian karena Kevin Dix baru mengunggah foto pertandingannya semalam. Padahal, laga sudah digelar 2 hari yang lalu. Kevin Dix sendiri aktif memantau perkembangan Timnas Indonesia. Tiap kali akun Instagram PSSI atau @timnas.indonesia mengunggah momen apapun soal Timnas Indonesia, Kevin Dix selalu hadir untuk menyukai postingan tersebut. Bahkan di akun Instagram @keong433 yang pernah membahas soal Timnas Indonesia, Kevin Dix juga terlihat hadir. Kesimpulannya, Kevin Dix memberi perhatian khusus kepada Timnas Indonesia. Harapannya, mantan pemain Feyenoord Rotterdam ini segera gabung Timnas Indonesia sebelum September tahun 2024. Sebab, pada tanggal 5 September tahun 2024, Timnas Indonesia sudah harus tandang ke Arab Saudi untuk melakoni laga pertama grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berita selanjutnya, Bung Toel tegas ragukan Timnas Indonesia bisa melangkah jauh ke Piala Dunia, sebut Sintayong sebagai sosok begini. Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan hasil drawing, Timnas Indonesia tergabung di grup C yang dianggap sebagai grup neraka, bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Pengamat sepak bola Tommy Welly, yang lebih dikenal sebagai Bung Toel, meragukan kemampuan Timnas Indonesia untuk melangkah jauh dalam kualifikasi ini, namun tetap menyarankan beberapa langkah strategis yang dapat diambil oleh pelatih Sintayong. Bung Toel menyoroti bahwa perjuangan Timnas Indonesia akan sangat berat di grup C ini. 3 tim di grup ini, yakni Jepang, Australia, dan Arab Saudi, adalah langganan Piala Dunia yang memiliki reputasi kuat di tingkat internasional. Meskipun demikian, Bung Toel menekankan pentingnya optimisme dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga telah menyatakan bahwa Indonesia harus tetap optimis meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar. Dalam wawancara dengan kanal YouTube Sport TV yang dipandu oleh Yusuf Ibrahim, Bung Toel memberikan pandangannya mengenai peluang Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi. Menurutnya, ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk benar-benar menguji kualitas tim nasional mereka. Kita sudah level Asia, jadi kita mendapatkan level yang benar-benar Asia kali ini sebagai momentum untuk melihat kualitas timnas kita, ujar Bung Toel. Bung Toel juga mengungkapkan adanya beberapa paradoks dalam pendekatan yang diambil oleh pelatih Sintayong. Ia menyebutkan bahwa sebelum pertandingan melawan Irak, Sintayong mengatakan bahwa peringkat FIFA hanyalah angka. Namun, setelah drawing babak ketiga,
Sintayong menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan keajaiban untuk lolos karena peringkat mereka yang paling rendah. Konsistensinya tidak ada, bukannya realistis, tapi dengan pernyataan sebelumnya kita sudah level Asia, FIFA ranking hanyalah angka, jadi konsistensinya kontradiktif, kata Bung Towel. Meskipun demikian, Bung Towel tetap berharap bahwa Indonesia bisa berjuang dan memiliki prestasi di babak ketiga ini. Ia menekankan pentingnya menghadapi tantangan dengan optimisme dan keyakinan, bukan dengan rasa takut atau pesimisme. Hadapi tantangan itu dengan senyuman, ujar Bung Towel. Bung Towel juga membahas proyek naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Menurutnya, tambahan suntikan pemain naturalisasi bisa membantu Indonesia menghadapi lawan-lawan berat di grup C. Namun, ia juga menyarankan agar proses naturalisasi dilakukan dengan bijak dan strategis. Kalau dari sisi organisasi, PSSI masih akan melakukan kebijakan itu. Katakanlah sekarang Juni menuju September, itu kemungkinan masih terbuka, jelas Bung Towel. Namun, Bung Towel juga mengingatkan bahwa hasil yang dicapai dengan naturalisasi harus berkesinambungan dan didukung oleh fondasi yang kuat. Ia menekankan bahwa naturalisasi bukan solusi jangka pendek, tetapi harus menjadi bagian dari strategi pengembangan jangka panjang. Kalau hasil itu tidak berkesinambungan, akarnya belum kuat, tambahnya. Selain itu, Bung Towel menyoroti pentingnya persiapan yang matang dan dukungan penuh dari semua pihak untuk menghadapi babak ketiga kualifikasi. Ia berharap PSSI dan Timnas Indonesia bisa lebih fokus dalam persiapan dan intensitas latihan. Dari sisi prestasi, dari sisi PSSI untuk Timnas, persiapan yang lebih fokus, intensitas lebih hebat, dukungan lain seperti tambahan naturalisasi, kata Bung Towel. Dalam penutup wawancara, Bung Towel memberikan pesan penting kepada Timnas Indonesia dan para penggemarnya. Ia menekankan pentingnya menghadapi setiap tantangan dengan semangat juang yang tinggi dan keyakinan. Kita level Asia, mau main lawan level-level tinggi di Asia, jangan belum sudah bilang kita butuh keajaiban. Mengharapkan babak keempat, tutupnya, meskipun Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, optimisme dan persiapan yang matang tetap menjadi kunci. Dengan strategi yang tepat dan dukungan penuh, Indonesia masih memiliki peluang untuk memberikan yang terbaik di panggung internasional. Dukungan dari para penggemar dan dedikasi dari seluruh tim menjadi faktor penting dalam mencapai impian berlaga di Piala Dunia.